Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamdi Akbar dengan NIM 2314010133. Saya akan membacakan surah Luqman ayat 16 sampai 19 beserta terjemahan dan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختل فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم. Arti dari ayat yang pertama adalah Luqman berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya atau membalasnya. Sungguh Allah maha halus dan maha mengetahui." Tafsiran ayat dari nomor 16 ini, ayat ini mengajarkan pentingnya kesadaran akan pengawasan Allah. Luqman menasihati anaknya bahwa apapun perbuatan sekecil apapun tidak akan luput dari pengetahuan Allah, meskipun tersembunyi di tempat yang paling dalam atau tinggi. Allah pasti mengetahuinya dan akan membalasnya dengan adil. Ini menanamkan rasa takwa dan tanggung jawab pribadi dalam diri si anak. Terjemahan ayat 17, "Wahai anakku, dirikanlah sholat, suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah." Tafsirannya, ajakan untuk menegakkan nilai utama dalam Islam. Yang pertama, salat sebagai bentuk hubungan langsung dengan Allah. Kedua, amar ma'ruf nahi mungkar sebagai wujud tanggung jawab sosial. Ketiga, sabar dalam menghadapi ujian dalam kesulitan. Dan ayat ini juga menegaskan bahwa semua itu adalah perintah wajib, bukan pilihan. Terjemahan ayat 18, "Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya sendiri." Tafsiran ayat ini,
mengajarkan tentang akhlak sosial, yaitu menjauhi kesombongan dan sikap merendahkan orang lain. Allah juga melarang hambanya berlaku angkuh, baik dalam perilaku, tutur kata, maupun gaya berjalan. Karena sifat sombong adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Terjemahan ayat 19. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Tafsirannya, ayat ini membicarakan atau mengajarkan tentang kesopanan dan kelembutan dalam bersikap, baik dalam cara berjalan atau tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, maupun dalam berbicara kita tidak boleh keras atau membentak suara orang lain. Suara yang kasar dan tinggi diibaratkan seperti suara keledai yang menggambarkan ketidaksopanan dan ketidaktahuan. Baik, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.